Pernahkah kalian merasa bahwa dinding rumah bisa bicara? Atau mungkin sebenarnya hati kitalah yang terlalu bising di tengah ruangan yang terlalu sunyi? Namaku Dina. Aku hanyalah seorang wanita yang mencoba berdamai dengan bayang-bayang masa lalu di sebuah rumah yang cat dindingnya mulai mengelupas. Sama seperti semangat hidupku yang kian hari kian memudar. Sejak suamiku berpulang menghadap Sang Pencipta beberapa tahun yang lalu, rumah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan sebuah kotak besar yang penuh dengan gema. Gema langkah kaki yang tidak ada, gema suara daham yang kini hilang, dan gema harapan yang perlahan-lahan menguap ke udara. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu yang temaram, ditemani detak jam dinding yang suaranya terdengar seperti ejekan. Tik-tok, tik-tok, seolah ia ingin mengingatkan bahwa waktu terus berjalan meninggalkan aku yang masih saja mematung di sudut duka yang sama. Kesepian itu bukan hanya tentang tidak adanya orang lain, tapi tentang hilangnya bagian dari diri kita yang dulu pernah merasa utuh. Aku sering menatap kursi kosong di hadapanku, tempat suamiku biasa duduk sambil menyesap teh hangat di malam hari. Kini, di kursi itu hanya ada keheningan yang menyesakkan dada. Malam itu, semuanya terasa berbeda. Udara terasa lebih berat dan dinginnya meresap hingga ke tulang, meskipun semua jendela sudah kupastikan terkunci rapat. Aku baru saja hendak memejamkan mata ketika sebuah suara merobek sunyi yang selama ini kujaga dengan hati-hati. Ada ketukan di pintu depan rumahku, bukan ketukan yang keras atau kasar, melainkan ketukan yang pelan, ragu-ragu namun berulang. Jantungku seketika berdegup kencang, memberikan reaksi yang tidak biasa. Ada rasa takut yang menyeruak, sebuah insting waspada yang selalu muncul bagi seorang wanita yang tinggal sendirian. Namun di balik rasa takut itu, ada sebersih tanya yang mengusik nuraniku. Siapa yang bertamu di jam yang seharusnya digunakan orang untuk beristirahat? Apakah ini sebuah ancaman, ataukah ini sebuah tanda bahwa dunia luar akhirnya mencoba menyapa kembali hidupku yang terisolasi? Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Tanganku yang mulai keriput karena usia dan kerja keras menganyam bambu, kini gemetar saat meraba ujung selimut. Aku berdiri dengan kaki yang terasa kaku, melangkah melewati lantai yang sesekali berderit, seolah ikut protes karena tidurnya terganggu. Setiap langkahku menuju pintu terasa seperti perjalanan yang panjang menuju ketidaktahuan. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu redup 5 watt, aku bisa melihat bayangan diriku sendiri yang nampak begitu rapuh di cermin besar warisan ibuku. Aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ku cari di balik pintu itu? Apakah aku hanya ingin memastikan keamanan rumahku, ataukah sebenarnya ada sisi gelap dalam batinku yang merindukan adanya interaksi manusia, siapapun itu? Rasa gelisah ini semakin menjadi ketika ketukan itu terdengar lagi, diikuti suara serak yang sangat kukenal. Suara yang selama ini menjadi bagian dari keseharianku karena rumah kami yang hanya dibatasi oleh pagar tanaman rendah. Itu suara Tony, suami dari keponakanku sendiri, Rani. Suara yang membawa aroma kehidupan dari sebelah rumah, namun malam ini suara itu terdengar membawa beban yang luar biasa berat. Logika di kepalaku berteriak agar aku tidak membukakan pintu. Ada norma yang harus kujaga. Ada batas-batas tak kasat mata antara seorang janda dan suami kerabatnya yang tidak boleh dilanggar. Apalagi di tengah malam buta seperti ini. Namun nuraniku yang lain berkata bahwa mungkin ada keadaan darurat. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak Rani yang lucu yang setiap hari kutitipkan kasih sayangku pada mereka. Kegelisahan batin ini menjadi sebuah konflik psikologis yang hebat. Di satu sisi, aku ingin menjadi tante yang baik dan sigap. Namun di sisi lain ada firasat yang membisikkan bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Tanganku sudah menyentuh grendel pintu. Logam dingin itu seolah mengirimkan sinyal peringatan ke seluruh sarafku. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, di mana satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh narasi hidupku yang selama ini lurus-lurus saja. Nafasku tertahan di tenggorokan, dan sebelum aku benar-benar memutar kunci, aku sempat menoleh ke arah foto almarhum suamiku. Matanya yang hangat di dalam beringkai kaca, seolah-olah sedang mengawasiku dengan penuh perlindungan, namun sekaligus penuh tanya.
"Apa yang sedang kau lakukan, Dina?" Pertanyaan itu bergema di kepalaku, membuat keraguanku mencapai puncaknya. Dengan jari yang masih gemetar, perlahan aku mulai menggeser kunci, membiarkan celah cahaya dari luar merembes masuk, membuka sebuah pintu yang mungkin seharusnya tetap tertutup selamanya. Setelah pintu itu terbuka, aku melihat sosok laki-laki yang nampak begitu kusut di bawah cahaya lampu teras yang temaram. Tony berdiri di sana, menggenggam sebuah boneka kelinci kecil milik anaknya dengan sangat erat. Seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa baginya. Melihat wajahnya yang pucat, kemarahan atau kecurigaanku yang tadi sempat memuncak perlahan-lahan luruh, berganti dengan rasa iba yang begitu dalam. Sebagai seorang janda yang sudah lama melewati pahit manisnya hidup, aku tahu betul bagaimana rasanya ketika beban dunia seolah-olah diletakkan sepenuhnya di atas pundak kita sendirian. Kehidupanku selama ini memang tidak mewah, namun aku selalu berusaha menjadi sandaran bagi orang-orang di sekitarku. Sejak Rani, keponakanku, dan suaminya Tony memutuskan untuk tinggal tepat di sebelah rumahku, aku merasa memiliki tujuan hidup baru. Aku bukan hanya seorang tante bagi mereka, tapi aku memosisikan diri sebagai pelindung, sebagai tempat mereka menitipkan permata hati mereka saat mereka harus berjuang mencari nafkah di kota yang kejam ini. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun dari ufuk timur, aku sudah menyiapkan diri untuk menyambut langkah-langkah kecil anak-anak mereka. Aku adalah orang pertama yang mereka lihat ketika orang tua mereka berangkat kerja dengan sisa lelah yang belum tuntas. Aku melakukan semuanya dengan tulus, tanpa mengharap imbalan sepeser pun. Bagiku, tawa anak-anak itu adalah obat bagi rumahku yang sunyi. Aku memasakkan makanan untuk mereka, menjahit baju-baju mereka yang robek, dan menjadi pendengar setia bagi cerita-cerita kecil mereka tentang dunia sekolah. Niatku sangat murni. Aku hanya ingin memastikan bahwa meskipun orang tua mereka sibuk bekerja dari pagi hingga larut malam, anak-anak itu tidak akan pernah merasa kehilangan sosok ibu atau nenek. Aku ingin menjadi jembatan yang menghubungkan kelelahan Tony dan Rani dengan kebahagiaan anak-anak mereka. Aku merasa hidupku kembali bermakna ketika aku dibutuhkan. Ketika keberadaanku dianggap penting dalam sebuah ekosistem keluarga kecil yang sedang berjuang ini. Namun, di balik semua ketulusan itu, aku juga manusia biasa yang memiliki luka yang belum sepenuhnya sembuh. Hubungan kekeluargaan ini memang rumit. Aku seringkali merasa iri, bukan iri yang dengki, melainkan iri yang pedih saat melihat Tony pulang dan disambut dengan pelukan hangat dari istri dan anak-anaknya. Sementara aku hanya bisa berbalik ke rumahku sendiri, menutup pintu dan kembali menghadapi kesunyian yang sama setiap harinya. Aku selalu berusaha menjaga batasan yang tegas. Aku tahu siapa aku. Aku adalah seorang janda paruh baya yang seharusnya sudah selesai dengan urusan perasaan. Aku selalu menjaga martabatku di depan Tony, tidak pernah berbicara lebih dari yang seharusnya, dan selalu menunjukkan sikap formal layaknya orang tua kepada anaknya. Tapi malam ini, melihat Tony berdiri di depanku dengan mata yang berkaca-kaca, aku menyadari bahwa di balik tembok-tembok rumah tangga mereka yang nampak baik-baik saja, ada retakan yang mungkin selama ini luput dari penglihatanku. Tony adalah laki-laki yang baik, setidaknya itu yang kupahami selama ini. Dia bekerja sangat keras, seringkali lembur hingga tengah malam hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa sekolah dengan layak. Aku sering melihatnya membantu memperbaiki genting rumahku yang bocor, atau sekedar memotong rumput di halamanku tanpa pernah kuminta. Ada rasa hormat dan terima kasih yang besar di hatiku untuknya. Namun, rasa hormat itu terkadang bercampur dengan simpati yang berbahaya saat aku melihat betapa jarangnya dia mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia dan Rani seperti dua mesin yang terus berlari, namun kehilangan ruh dalam kebersamaan mereka. Aku seringkali menjadi penengah di antara mereka, memberikan nasihat-nasihat tentang kesabaran, tentang bagaimana menjaga komitmen dalam rumah tangga yang sedang diuji oleh ekonomi. Aku sungguh-sungguh ingin mereka berhasil. Aku ingin mereka tetap utuh, karena aku tahu betapa sakitnya kehilangan sebuah keutuhan. Malam itu, saat aku mempersilahkannya masuk hanya untuk sekedar mengambil barang yang tertinggal, hatiku berbisik tentang sebuah kebenaran yang pahit, bahwa terkadang
Orang-orang yang paling keras bekerja dan paling banyak memberi untuk keluarganya, justru adalah orang-orang yang paling merasa kesepian di dalam rumah mereka sendiri. Aku melihat bayangan diriku pada diri Tony. Dua jiwa yang sama-sama berjuang melawan kekosongan dengan cara yang berbeda. Aku ingin memberikan dukungan emosional, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun aku juga sadar bahwa posisiku sangat rentan. Di rumah yang sederhana ini, dengan tumpukan anyaman plastik di sudut ruangan dan aroma minyak kayu putih yang selalu menyengat, aku merasa sebuah takdir baru sedang dituliskan. Aku hanya berharap niat baikku untuk membantu dan memberikan kenyamanan sebagai seorang keluarga tidak akan disalahartikan oleh keadaan atau oleh perasaan-perasaan liar yang bisa saja muncul di tengah kelemahan manusiawi. Aku merasa simpati ini adalah ujian, sebuah tes untuk melihat sejauh mana aku bisa menjaga integritas dan janji setiaku pada kenangan suamiku yang sudah tenang di alam sana. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu yang sesekali berkedip karena tegangan listrik yang tidak stabil, atmosfer di antara aku dan Tony berubah menjadi sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Tony tidak langsung pergi setelah aku menyerahkan boneka kelinci itu. Dia duduk di kursi kayu tua milik almarhum suamiku, menunduk dalam dengan bahu yang nampak bergetar hebat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya untuk beberapa saat. Hanya suara nafas yang berat dan penuh tekanan. Aku berdiri tidak jauh darinya, merasa terjepit di antara keinginan untuk menghibur sebagai seorang bibi atau tetap diam demi menjaga jarak yang aman. Keheningan ini terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat manapun. Aku bisa merasakan ada badai yang sedang berkecamuk di dalam dada laki-laki ini. Sebuah ledakan emosi yang sudah lama dia pendam di balik senyum lelahnya setiap hari. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Tony mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang benar-benar hancur. Dia mulai bercerita dengan suara yang lirih, hampir seperti bisikan, tentang betapa dia merasa gagal sebagai seorang suami dan ayah. Dia merasa seperti robot yang hanya berfungsi untuk mencari uang, namun kehilangan koneksi batin dengan istrinya, Rani. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman telah menumpuk di rumah tangga mereka, menciptakan tembok tebal yang membuat mereka merasa seperti orang asing meski tidur di ranjang yang sama. Aku mendengarkan setiap kalimatnya dengan hati yang berdenyut perih. Ada luka masa lalu dalam diriku yang ikut berdenyut, mengingatkanku pada masa-masa sulit saat aku dan suamiku juga pernah berada di titik terendah. Namun, yang membuat situasi ini terasa sangat berat bagi batindaku adalah kenyataan bahwa Tony mencari pengakuan dan ketenangan itu dariku, bukan dari istrinya. Ada sebuah ketegangan mental yang luar biasa saat dia berkata bahwa dia merasa lebih dihargai di rumah ini, rumah tantenya yang sederhana, daripada di rumahnya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, aku merasa terharu karena kehadiranku ternyata memberikan dampak positif. Namun di sisi lain, aku merasa ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan sebuah pengkhianatan emosional yang tidak sengaja kami bangun. Aku mencoba menenangkannya dengan kata-kata yang sangat halus, mencoba mengingatkannya bahwa Rani juga sama lelahnya, bahwa ini hanyalah fase ujian dalam pernikahan. Namun semakin aku mencoba membela Rani, semakin Tony menunjukkan kerapuhannya. Dia sempat tidak sengaja menyentuh ujung kain sarungku saat dia menunduk menangis, sebuah sentuhan yang murni karena rasa putus asa, namun cukup untuk membuat seluruh syaraf di tubuhku menegang. Rasa bersalah mulai merayap naik ke tenggorokanku, mencekik setiap kata yang ingin kuucapkan. Aku merasa seperti pencuri, bukan pencuri barang berharga, melainkan pencuri momen emosional yang seharusnya menjadi milik keponakanku. Dalam diam yang panjang itu, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku sedang menolongnya atau justru sedang membiarkannya terjerumus ke dalam ketergantungan perasaan yang salah? Tekanan mental ini terasa begitu nyata. Aku merasa seolah-olah mata almarhum suamiku dari dalam foto itu sedang menatapku dengan penuh kekecewaan.
Meskipun tidak ada sentuhan intim, meskipun tidak ada kata-kata cinta yang terucap, namun keintiman emosional yang tercipta di antara kami di jam 2 pagi ini terasa seperti sebuah pelanggaran besar terhadap janji setiaku pada keluarga. Aku merasa sangat kotor di dalam pikiranku sendiri. Mengapa aku tidak segera memintanya pergi? Mengapa aku membiarkan dia menumpahkan air matanya di hadapanku? Apakah karena egoku yang kesepian ini merasa senang mendapatkan perhatian kembali dari seorang laki-laki? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujam jantungku berkali-kali. Aku melihat ke arah luar jendela yang gelap, membayangkan jika Rani tiba-tiba terbangun dan melihat suaminya sedang menangis di hadapanku. Hancur sudah semua kepercayaan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Konflik batin ini membuat kepalaku terasa pening. Aku merasa menjadi wanita yang sangat jahat karena membiarkan ruang tamu ini menjadi saksi bagi kelemahan seorang pria yang bukan milikku. Aku ingin berteriak kepadanya untuk keluar, namun mulutku seolah terkunci oleh rasa kasihan yang salah tempat. Malam itu, aku menyadari bahwa luka emosional bisa jauh lebih berbahaya daripada luka fisik. Dan aku sedang berdiri tepat di tengah-tengah api yang siap menghanguskan segalanya. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, aku menyadari bahwa membiarkan suasana ini terus berlanjut adalah sebuah kesalahan besar. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan batin yang masih kumiliki. Aku tidak boleh membiarkan rasa iba ini menuntun kami ke arah yang salah. Dengan suara yang gemetar namun penuh ketegasan seorang ibu, aku memecah sunyi. Aku berkata kepada Tony bahwa rasa lelah yang dia rasakan adalah manusiawi. Namun mencari pelarian di rumah ini bukanlah solusinya. Aku mengingatkannya kembali pada wajah anak-anaknya yang setiap hari kulihat begitu merindukan sosok ayah yang kuat. Aku berbicara tentang Rani, bagaimana keponakanku itu seringkali bercerita kepadaku sambil menangis karena dia merasa tidak cukup baik untuk melayani suaminya setelah pulang bekerja. Penyadaran ini tidak datang seperti petir, melainkan seperti tetesan air yang perlahan-lahan mendinginkan suasana yang sempat memanas oleh emosi. Aku melihat Tony tertegun. Kata-kataku seolah menjadi cermin baginya untuk melihat kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam rumah tangganya. Aku menjelaskan bahwa kesepian yang dia rasakan sebenarnya juga dirasakan oleh Rani. Mereka berdua adalah dua orang yang saling mencintai, namun tersesat dalam kesibukan masing-masing. Di saat itulah, ketegangan yang tadi terasa gelap mulai mencair, menjadi sebuah kehangatan kekeluargaan yang murni. Tony mulai menangis lagi, tapi kali ini bukan tangis keputusasaan, melainkan tangis penyesalan. Dia meminta maaf kepadaku bukan karena dia telah melakukan tindakan asusila, karena memang kami tidak melakukannya. Tapi dia meminta maaf karena telah melibatkan aku ke dalam beban mental yang seharusnya dia selesaikan bersama istrinya. Aku pun tak sanggup membendung air mataku. Kami menangis bersama sebagai dua anggota keluarga yang sedang saling menguatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Aku mengambilkan segelas air putih hangat untuknya, sebuah gerakan sederhana yang syarat akan makna perhatian seorang tante kepada keponakannya. Aku duduk agak jauh, memberikan ruang baginya untuk menata kembali hatinya yang berantakan. Kami mulai berbicara dengan lebih dewasa. Aku menceritakan rahasia-rahasia kecil tentang bagaimana dulu aku dan suamiku menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan orang lain. Aku menekankan bahwa komunikasi adalah kunci dari segala pintu yang terkunci dalam rumah tangga. Kehangatan mulai terasa merayap di ruangan itu ketika kami berdua sepakat bahwa hari esok harus menjadi awal yang baru. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketukan pintu di tengah malam yang membawa kegelisahan. Tony harus pulang dan memeluk Rani, menceritakan segalanya, dan mereka harus mulai belajar untuk saling mendengar kembali. Momen ini menjadi sangat menyentuh ketika Tony berdiri dan membungkuk hormat kepadaku. Sebuah isyarat syukur karena aku tidak membiarkan dia hanyut dalam kelemahannya. Aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa di dalam dadaku. Perasaan kotor dan bersalah yang tadi sempat menghantui, kini berganti dengan rasa bangga karena aku mampu menjaga martabatku dan martabat keluarga besar kami.
Aku menyadari bahwa tugas terberat seorang manusia bukanlah untuk menjadi sempurna, melainkan untuk tetap teguh berdiri di atas prinsip kebenaran saat badai ujian datang menerpa. Kami saling memberikan pengertian bahwa kasih sayang keluarga yang sejati adalah kasih sayang yang saling menjaga dari keburukan, bukan yang justru menjerumuskan. Malam yang tadinya terasa mencekam, kini nampak lebih tenang. Aku melihat ke jendela dan menyadari bahwa fajar akan segera tiba. Cahaya pagi yang akan datang seolah-olah menjadi simbol dari harapan baru bagi kami semua. Aku merasa bahwa pengakuan Tony dan ketegasanku malam ini telah menyelamatkan lebih dari sekedar harga diri. Kami telah menyelamatkan masa depan anak-anak di sebelah rumah. Kehangatan yang tercipta di akhir percakapan kami bukanlah kehangatan yang menjurus pada kesalahan, melainkan kehangatan dari sebuah pemahaman bahwa setiap manusia pasti memiliki titik lemah. Namun keluarga adalah tempat di mana kita harus menemukan kekuatan untuk kembali tegak. Aku mengantarkannya sampai ke pintu, melihatnya berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah yang lebih ringan, membawa boneka kelinci itu sebagai simbol cintanya yang kini kembali utuh untuk anak dan istrinya. Pagi harinya, saat mentari mulai menyapa dengan sinarnya yang hangat, aku duduk di teras rumah sambil menghirup aroma tanah yang basah oleh embun. Ada perasaan lapang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kejadian malam itu tidak berakhir menjadi sebuah tragedi, melainkan sebuah transformasi besar dalam hidup kami. Aku melihat dari kejauhan, Tony dan Rani keluar dari rumah mereka. Kali ini tidak ada lagi wajah yang ditekuk atau langkah yang terburu-buru. Mereka saling menggenggam tangan sebentar sebelum Tony berangkat kerja. Dan Rani memberikan senyum yang paling tulus yang pernah kulihat selama berbulan-bulan terakhir. Aku tahu mereka telah bicara. Mereka telah meruntuhkan tembok ego dan mulai membangun kembali komunikasi yang sempat terputus. Melihat pemandangan itu, aku menyadari bahwa kejujuran memang pahit di awal. Namun ia adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan luka hingga ke akarnya. Aku belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa kesepian yang aku alami sebagai seorang janda bukanlah alasan untuk mencari penghiburan dengan cara yang salah. Aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri atas keraguan yang sempat muncul. Dan aku menerima kenyataan bahwa hidup sendiri bukan berarti hidup yang tidak berarti. Kini, aku lebih fokus menekuni kerajinan anyamanku dengan semangat baru. Setiap jalinan plastik yang kusatukan menjadi tas atau dompet, kini kumaknai sebagai jalinan hubungan antar manusia yang harus dijaga dengan hati-hati agar tidak terputus. Aku tetap menjadi tante yang baik bagi anak-anak Rani, namun kini dengan batasan yang lebih sehat dan transparan. Kami sering makan bersama di akhir pekan, berbagi cerita tanpa ada lagi rahasia yang menghimpit dada. Rumahku tidak lagi terasa sunyi yang menyakitkan, karena aku telah mengisinya dengan rasa syukur dan penerimaan diri yang utuh. Melalui kisah hidupku ini, aku ingin berbagi refleksi yang mendalam bagi kalian semua. Hidup dalam rumah tangga atau hidup dalam kesendirian, keduanya memiliki ujiannya masing-masing. Bagi yang berkeluarga, jangan pernah membiarkan kelelahan mencuri waktu kalian untuk saling menyapa jiwa. Komunikasi bukan hanya tentang bicara, tapi tentang mendengar dengan empati. Dan bagi siapapun yang sedang berjuang melawan kesepian, ingatlah bahwa martabat dan harga diri adalah pakaian yang paling indah untuk kita kenakan. Jangan pernah menukar prinsip hidup hanya demi kenyamanan sesaat yang semu. Terkadang, Tuhan menguji kita dengan pertemuan-pertemuan yang sulit hanya untuk menunjukkan seberapa kuat fondasi moral yang kita miliki. Kita harus berani berkata tidak pada godaan dan berani berkata ya pada kebenaran, meskipun itu terasa berat pada awalnya. Semua konflik dalam hidup ini, serumit apapun itu, selalu bisa diselesaikan secara dewasa jika kita melibatkan hati nurani dan pengendalian diri. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Sang Pencipta yang selalu mengawasi setiap detik langkah kita. Sekarang, setiap kali aku melihat foto almarhum suamiku, aku bisa tersenyum dengan bangga. Aku merasa berhasil menjaga amanahnya, menjaga rumah ini tetap menjadi tempat yang suci, dan menjaga keluarga keponakanku tetap utuh. Hidup ini adalah tentang belajar, memaafkan, dan terus melangkah maju dengan hati yang bersih.
aku telah menemukan kedamaian itu bukan dari orang lain, melainkan dari keberanianku untuk berdiri tegak di atas kebenaran. Pesan moralku untuk kalian adalah, jagalah batasan dalam setiap hubungan, sekecil apapun itu. Jangan biarkan celah kesepian menjadi pintu masuk bagi kesalahan yang akan kalian sesali seumur hidup. Keluarga adalah harta yang paling berharga, maka jagalah ia dengan kejujuran dan ketulusan. Ketika kita mampu mengendalikan diri dan menempatkan kasih sayang pada tempatnya yang benar, maka kebahagiaan yang sejati akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hatiku. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik untuk kehidupan kalian yang lebih baik dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di cerita-cerita kehidupan lainnya yang penuh dengan pembelajaran hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai di channel Tante Riena. Jika cerita ini menyentuh hati kalian atau memberikan sudut pandang baru tentang arti kesetiaan dan keluarga, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar bijak kalian di bawah, dan subscribe untuk terus mendapatkan narasi-narasi bermakna lainnya. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi dalam kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.